Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Nasrul Haq, NIM 19130030098. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya sajikan yang berjudul Politik Multi Level. Politik multi level mencangkup yaitu politik wilayah dan multilevel tata kelola. Kekuasaan politik selalu dikaitkan dengan penguasaan wilayah karena memungkinkan adanya penguasa baik untuk mengekstraksi sumber daya dan untuk mengontrol populasi yang ditentukan secara geografis. Sebagai aturan politik melibatkan pembuatan dan penegakan aturan umum atas populasi tertentu. Ini harus mempertimbangkan di mana orang-orang itu tinggal, bahkan jika lokasinya tidak tepat atau bergeser, seperti halnya dalam kasus suku nomaden. Beberapa orang berpendapat bahwa nasib negara pada dasarnya ditentukan oleh faktor geografis, sehingga menjadikan motivasi para negara penjajah untuk menguasai wilayah yang geografisnya strategis. Meskipun demikian, kesatuan dan koherensi negara bangsa yang mapan serta kemampuan mereka untuk mempertahankan kedaulatan teritorial, keduanya telah dikompromikan beberapa dekade terakhir. Politik subnasional. Semua negara bagian dibagi atas teritorial antara pusat atau nasional dan institusi periferal atau regional, provinsi, atau lokal daerah. Keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dibentuk oleh berbagai macam sejarah, faktor budaya, geografis, ekonomi, dan politik. Yang paling menonjol dari ini adalah struktur konstitusional negara, khususnya lokasi kedaulatan dalam sistem politik. Dua bentuk paling umum dari organisasi teritorial yang ditemukan di dunia adalah kesatuan beberapa negara bagian atau federal dan kesatuan sistem. Bentuk ketiga yaitu konfederasi. Umumnya terbukti tidak berkelanjutan. Sebenarnya, prinsip konfederal adalah yang paling umum diterapkan dalam bentuk antar pemerintah. Sistem federasi. Federasi adalah bentuk perantara politik organisasi yang terletak di antara konfederasi yang memberikan kedaulatan kekuasaan di badan periferal dan negara kesatuan, di mana daya berada di lembaga pusat. Sistem federal didasarkan pada kompromi antara persatuan dan keragaman daerah, antara kebutuhan akan kekuasaan pusat yang efektif dan perlunya pemeriksaan atau batasan pada kekuatan itu. Lebih dari sepertiga populasi dunia diatur oleh negara bagian yang memiliki semacam struktur federal. Sistem pemerintahan federal lebih umum daripada sistem konfederasi. Negara bagian ini termasuk Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Australia, Meksiko, Swiss, Nigeria, Malaysia, dan Kanada. Tetapi tidak ada struktur yang identik. Ciri utama dari masing-masing adalah berbagi kedaulatan antara lembaga pusat dan periferal. Ketika daftar negara bagian federal atau negara bagian yang menunjukkan ciri-ciri tipe federal diperiksa, ciri-ciri umum tertentu dapat diamati. Ini menunjukkan bahwa prinsip federal lebih dapat diterapkan di beberapa negara bagian daripada di negara bagian lain. Yang pertama, kesamaan sejarah yang dapat diidentifikasi. Misalnya,
Federasi seringkali dibentuk dengan berkumpulnya sejumlah komunitas politik mapan yang ingin mempertahankan identitas mereka yang terpisah sampai batas otonomi tertentu. Ini jelas diterapkan dalam kasus negara federal pertama di dunia, yakni Amerika Serikat. Meskipun bekas jajahan Inggris, di Amerika dengan cepat mengenali ketidakmampuan organisasi konfederal. Masing-masing memiliki identitas politik dan seperangkat tradisi yang berbeda, yang ditentukan untuk dipertahankan dalam kerangka konstitusional baru yang lebih tersentralisasi. Faktor kedua yang mempengaruhi pembentukan federasi adalah adanya ancaman eksternal atau keinginan untuk berperan lebih efektif dalam urusan internasional. Salah satu kelemahan dari anggaran dasar Konfederasi Amerika Serikat adalah mereka gagal memberikan suara diplomatik yang jelas kepada negara-negara Amerika Serikat yang baru merdeka, sehingga sulit bagi mereka untuk merundingkan perjanjian, masuk ke dalam aliansi, dan sebagainya. Ketiga adalah ukuran geografis, bahwa banyak negara bagian teritorial terbesar di dunia memilih untuk memperkenalkan sistem federal. Ini berlaku untuk Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Australia, Meksiko, dan India. Negara-negara bagian yang luas secara geografis cenderung memiliki keragaman budaya dan seringkali memiliki tradisi regional yang kuat. Hal ini menciptakan tekanan yang lebih besar untuk desentralisasi dan penyebaran kekuasaan daripada yang biasanya dapat diakomodasi dalam sistem kesatuan. Faktor terakhir yang mendorong penerapan federalisme adalah heterogenitas budaya dan etnis. Singkatnya, federalisme seringkali menjadi respon kelembagaan terhadap perpecahan dan keragaman masyarakat. Ciri-ciri federalisme. Di dalam suatu pemerintahan, pemerintah yang relatif otonom, baik pemerintah pusat tingkat federal dan pemerintah daerah atau tingkat negara bagian, memiliki berbagai kekuasaan yang tidak dapat dilanggar oleh pihak lain. Ini termasuk ukuran otoritas legislatif dan eksekutif dan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, konstitusi tertulis. Tanggung jawab dan kekuasaan setiap tingkat pemerintahan didefinisikan dalam konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Hakim konstitusional. Ketentuan formal dari konstitusi ditafsirkan oleh Mahkamah Agung, yang dengan demikian melakukan arbitrase dalam kasus perselisihan antara tingkat federal dan pemerintah negara bagian. Selanjutnya, lembaga penghubung. Untuk mendorong kerjasama dan pemahaman antara tingkat federal dan pemerintah negara bagian, daerah dan provinsi harus diberikan suara dalam proses pembuatan kebijakan pusat. Penilaian federalisme. Salah satu kekuatan utama sistem federal adalah bahwa tidak seperti sistem kesatuan. Sistem tersebut memberikan suara politik yang dijamin secara konstitusional kepada kepentingan regional dan lokal. Negara bagian atau provinsi menjalankan berbagai kewenangan otonom dan menikmati sejumlah perwakilan di pemerintah pusat. Biasanya seperti yang ditunjukkan di atas, melalui kamar berdua di legislatif federal. Keuntungan kedua dari federalisme adalah dalam menyebarkan kekuasaan pemerintah. Ia menciptakan jaringan pengawasan dan keseimbangan yang membantu melindungi kebebasan individu. Pada akhirnya, federalisme telah menyediakan mekanisme kelembagaan yang melaluinya masyarakat yang terpecah-pecah telah memelihara persatuan dan koherensi. Dalam hal ini,
Solusi federal mungkin hanya sesuai untuk sejumlah kecil masyarakat yang beragam etnis dan terpecah secara regional, tetapi dalam kasus ini mungkin sangat penting. Sistem kesatuan. Sistem kesatuan adalah memberikan kekuasaan kedaulatan dalam satu lembaga nasional. Di Inggris, lembaga ini adalah parlemen yang memiliki setidaknya secara teori otoritas legislatif yang tak tertandingi dan tidak dapat ditandingi. Parlemen dapat membuat atau membatalkan undang-undang yang diinginkannya. Kekuasaannya tidak diperiksa oleh konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Tidak ada badan legislatif Inggris yang dapat menantang otoritasnya. Dan hukumnya mengungguli semua bentuk hukum Inggris dan Skotlandia lainnya. Pemerintah lokal. Pemerintah daerah dalam arti sederhananya adalah pemerintah yang dikhususkan untuk daerah tertentu. Misalnya desa, distrik, kota atau kabupaten. Lebih khusus lagi, ini adalah bentuk pemerintah yang tidak memiliki bagian dalam kedaulatan, dan karenanya seluruhnya berada di bawah otoritas pusat atau dalam sistem federal, kenegara bagian atau otoritas daerah. Tingkat pemerintahan ini pada kenyataannya universal, ditemukan pada sistem federal dan konfederal, serta dalam sistem kesatuan. Namun, yang membuat pemerintah daerah sangat penting dalam kesatuan sistem adalah bahwa dalam banyak kasus itu adalah satu-satunya bentuk pemerintah di luar pusat. Akan tetapi, salah jika mengasumsikan bahwa subordinasi konstitusional pemerintah daerah berarti tidak relevan secara politik. Keberadaan pemerintah daerah yang ada di mana-mana mencerminkan fakta bahwa keduanya secara administratif diperlukan dan karena dekat dengan masyarakat sehingga mudah dipahami. Devolusi. Majelis devolusi memiliki bagian tugas biasanya dibuat sebagai respons terhadap peningkatan ketegangan sentrifugal dalam suatu keadaan dan sebagai upaya khususnya untuk mendamaikan pertumbuhan regional dan terkadang nasionalis. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang mengakar setelah dipindahkan majelis, tetapi telah memperoleh identitas politik mereka sendiri dan memiliki ukuran legitimasi demokrasi. Mereka sangat sulit untuk dilemahkan dan secara normal tidak mungkin untuk dihapuskan. Apabila iya, haruskah keputusan politik dibuat di tingkat serendah mungkin? Apabila iya, meningkatkan partisipasi. Pemerintah daerah atau provinsi adalah agen partisipasi yang lebih efektif daripada pusat pemerintah. Ini karena jauh lebih banyak orang yang memegang jabatan di tingkat lokal daripada di tingkat nasional, dan bahkan lebih terlibat dalam pencalonan untuk pemilihan atau kampanye umumnya. Responsivitas yang lebih besar dengan menjadi secara harfiah lebih dekat ke orang-orang, badan periferal lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka. Ini memperkuat akuntabilitas populer dan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya menanggapi kepentingan umum masyarakat, tetapi juga untuk kebutuhan khusus komunitas tertentu. Peningkatan legitimasi. Jarak fisik dari pemerintah mempengaruhi penerimaan atau keabsahan keputusan politik. Keputusan yang dibuat di tingkat lokal atau provinsi tingkat cenderung lebih dilihat sebagai dapat dipahami, dan karena itu sedangkan keterpencilan geografis menyebabkan rasa keterpencilan politik sehingga melemahkan pengikatan karakter keputusan politik. Menjunjung tinggi kebebasan. Desentralisasi dan lokalisme membantu mencegah tirani, dan oleh karena itu
melindungi kebebasan individu. Namun, sedangkan apabila tidak, akan terjadi perpecahan nasional. Pemerintah pusat sendiri mengartikulasikan kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingannya berbagai bagian. Keseragaman akan terancam. Hanya pemerintah pusat yang bisa menetapkan hukum seragam dan layanan publik itu, untuk misalnya membantu orang bergerak lebih mudah dari satu bagian negara ke negara lain. Menghambat keadilan sosial. Melimpahkan keputusan politik dari pusat memiliki kelemahan, yaitu memaksa institusi periferal semakin bergantung pada sumber daya yang tersedia di lokalitas atau wilayah mereka. Pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dapat menjalankan fungsi ekonomi yang berada di luar kapasitas badan lokal. Ini termasuk mengelola satu mata uang, mengontrol pajak dan pengeluaran, dan menyediakan infrastruktur berupa jalan raya, rel kereta api, bandara, dan lain sebagainya. Jenis regionalisme. Regionalisme adalah proses di mana wilayah geografis menjadi unit politik atau geoekonomi yang signifikan. Regionalisme memiliki dua wajah. Di tempat pertama, ini adalah fenomena subnasional, proses desentralisasi yang terjadi di dalam negara dan terkait erat seperti yang sudah dibahas dengan federalisme dan revolusi. Wajah kedua regionalisme adalah transnasional, bukan subnasional. Dalam hal ini, regionalisme mengacu pada proses kerjasama atau integrasi antar negara di wilayah yang sama di dunia. Regionalisme dan globalisasi. Munculnya regionalisme baru tetap menyoroti kompleks dan kadang-kadang bertentangan hubungan antara regionalisme dan globalisasi. Sedangkan yang dikatakan Bagwawati pada tahun 2008, blok perdagangan regional dapat beroperasi sebagai batu sandungan atau blok bangunan dalam sistem global. Regionalisme baru terwujud dalam pertumbuhan blok perdagangan regional dan pendalaman blok perdagangan yang ada. Menjelaskan regionalisme. Sebagai penjelasan untuk transnasional regionalisme, federalisme bergantung pada proses pengambilan keputusan yang secara sadar oleh elit politik, khususnya oleh keinginan untuk menghindari perang dengan mendorong negara-negara bagian untuk mentransfer ukuran kedaulatan mereka ke badan federal yang lebih tinggi. Ini sering disebut sebagai kedaulatan terkumpulan. Blok ekonomi regional. Yang pertama, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat yang disebut NAFTA. Ini ditandatangani pada tahun 1993 oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. NAFTA dibentuk sebagai tanggapan terhadap meningkatnya laju integrasi Eropa dan dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi ekonomi yang lebih luas untuk kemitraan yang mencakup seluruh belahan barat. Uni Eropa (UE). Ini dibentuk pada tahun 1993, berkembang dari Ekonomi Eropa Community yang didirikan pada tahun 1957. Ini Uni Eropa telah diperluas dari 6 menjadi 27 anggota dan sekarang mencakup banyak bekas negara komunis. Ini adalah contoh lanjutan integrasi kawasan di tingkat ekonomi dan politik. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Ini forum informal dibuat pada tahun 1989 dan telah diperluas dari 12 negara menjadi 21, termasuk Australia, China, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN. Ini didirikan pada tahun 1967 oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand. ASEAN telah berupaya mempromosikan zona perdagangan bebas yang akan membantu negara-negara Asia Tenggara mempertahankan kemandirian ekonomi. Mercosur, tautan Perjanjian Mercosur 91. Dan yang terakhir, Area Perdagangan Bebas Amerika FTA. Ini adalah perjanjian yang dibuat di Miami Summit 94 Amerika untuk membangun kawasan perdagangan bebas untuk meluas ke seluruh Amerika. Regionalisme Eropa. Apa itu Uni Eropa? Gagasan Eropa secara luas, keyakinan bahwa terlepas dari sejarah, budaya, dan perbedaan bahasa, Eropa merupakan komunitas politik tunggal, lahir jauh sebelum 1945. Cara kerja Uni Eropa. Komisi Eropa. Ini adalah lengan eksekutif periotif. Hal ini dipimpin oleh 27 komisaris, satu dari masing-masing anggota negara bagian, dan seorang presiden. Ini mengusulkan undang-undang, adalah pengawas yang memastikan bahwa perjanjian dihormati dan secara luas bertanggung jawab atas penerapan kebijakan. Dewan Eropa, secara informal disebut KTT Eropa. Ini adalah forum senior di mana adalah kepala pemerintah didampingi oleh menteri dan 2 komisaris membahas arah keseluruhan pekerjaan Uni. Dewan bertemu secara berkala dan memberikan kepemimpinan strategis untuk Uni Eropa. Ini adalah cabang pengambilan keputusan dari Uni Eropa dan terdiri dari menteri dari 27 negara bagian yang bertanggung jawab atas apa yang telah mereka usahakan. Apakah mereka hingga mereka tidak dapat menemukan alasan agar dirinya dapat mengambil pemerintah. Sejak Perang Dunia Kedua, Eropa telah mengalami proses integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya secara historis, yang ditujukan beberapa berpendapat pada penciptaan apa yang Winston Churchill pada tahun 46 disebut Amerika Serikat Eropa. Memang kadang-kadang disarankan bahwa integrasi Eropa menyediakan model organisasi politik yang pada akhirnya akan diterima di seluruh dunia karena kekurangan negara bangsa menjadi semakin jelas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.